Mahasiswi itu secara tak sengaja hamil. 12 bulan kemudian ia datang ke rumah sakit sendirian untuk melahirkan. Ia ingin menjalani proses melahirkan seorang diri. Namun dokter memberitahu, prosedur operasi harus didampingi oleh anggota keluarga. Dengan terpaksa, ia menelepon ibunya, meminta sang ibu datang untuk tanda tangan. Saat sang ibu tahu putrinya hamil di luar nikah, ia marah besar dan nekat menyeberang jalan. Namun ia langsung tertabrak mobil hitam dan tewas di tempat. Mendengar suara tabrakan, gadis itu memanggil-manggil ibunya. Namun tak ada jawaban. Tepat di saat itu, bayinya di dalam kandungan tak sabar ingin keluar. Ia panik dan berteriak minta tolong. Seorang perawat segera datang ke depan kamar mandi. Namun ternyata gadis itu sudah melahirkan sendiri. Tapi karena ia hanya seorang mahasiswi, ibunya juga baru saja meninggal. Ia sama sekali tidak punya kemampuan membesarkan anak. Akhirnya, ia membawa bayinya ke depan rumah seorang CEO. Karena ia tahu pria itu memiliki kekayaan triliunan. Dan pasti tidak akan menyia-nyiakan anak ini. Di sisi lain, kakek sang CEO setiap hari memeluk patung Dewi Pemberi Anak. Memaksa cucunya segera memberinya cicit. Ia menyuruh cucunya berdoa setiap malam. Agar bisa segera dikaruniai cucu lelaki yang sehat dan gemuk. Tiba-tiba seorang pelayan datang tergesa-gesa. Mengatakan ada seorang bayi ditinggalkan di depan rumah. Sang CEO terkejut. Tapi sang kakek sangat senang. Karena keluarga mereka hanya memiliki satu keturunan tiap generasi. Dan hingga sekarang cucunya belum menikah. Kakek itu yakin ini adalah anak hasil hubungan masa lalu. CEO itu baru teringat. Setahun lalu di perjalanan menuju bar, ia menyelamatkan seorang pelayan dari gangguan preman. Tanpa ia sadari, seseorang diam-diam telah memberinya obat. Dalam kondisi tak sadar, gadis itu membawanya masuk ke kamar. Dan saat hilang kendali, ia malah mengira gadis itu sebagai penawarnya. Mengingat kejadian itu, CEO itu langsung memerintahkan asistennya untuk memeriksa DNA dari darah di sekitar bayi, untuk memastikan apakah itu benar anak kandungnya. Asistennya bekerja sangat cepat. Keesokan harinya hasilnya keluar. Bayi itu memang putri kandung sang CEO. Namun CEO itu hanya mengingat malam pertemuan itu. Ia sama sekali lupa wajah sang gadis. Meskipun begitu, ia tetap bertekad mencari gadis itu dan menikahinya, agar anak mereka bisa tumbuh dalam keluarga utuh. Sementara itu gadis itu belum tahu apa-apa. Ia hanya ingin membeli makam untuk sang ibu. Namun bahkan yang termurah pun, harganya $88.888. Karena tak punya jalan lain, ia meminta bantuan dosennya. Dosen itu menuliskan surat rekomendasi, memintanya melamar ke sebuah perusahaan besar. Dan perusahaan itu ternyata milik sang CEO. Awalnya gadis itu tak ingin berurusan lagi dengan CEO tersebut. Namun demi ketenangan ibunya, ia pun memberanikan diri untuk datang. Keesokan harinya saat ia masuk kantor, ia langsung berpapasan dengan CEO yang sedang turun dari tangga. Tapi karena sang CEO tak ingat wajahnya saat malam itu, ia sama sekali tak mengenalinya. Sementara itu pengasuh bayi di rumah sedang mengeluh. Katanya bayi itu sangat rewel dan menangis setiap hari. Sampai puluhan pengasuh memilih pergi. Salah satu manajer mengusulkan agar ia mencoba menenangkan sang bayi. Karena ia adalah ibu dari 2 anak. Dan punya banyak pengalaman. Namun meski ia turun tangan langsung, bayi itu tetap terus menangis. CEO yang melihat hal itu, akhirnya terpaksa menggendong anak itu kembali. Di saat itulah, gadis itu menawarkan diri untuk mencoba. Dengan sisa harapan terakhir, CEO itu menyerahkan putrinya ke dalam pelukan gadis itu. Tak disangka, bayi itu langsung diam dan tenang dalam pelukannya.